monsters. I see your pain. Halo semuanya, selamat datang kembali di Nu Monster ID. Hari ini gue bakal menceritakan sebuah film yang berjudul Okja. Nah, gue tahu film ini dari si admin Clip on X. Pada suatu malam yang sunyi, Doi tiba-tiba WA gue. Dia bilang gini, cuy coba tonton film ini, bagus banget katanya. Tadinya gue ngira ini tuh film horor, soalnya lu lihat sendirilah, ini babi gede banget. Tapi setelah gue tonton, bagus cuy ternyata. Filmnya sendiri berkisah tentang seorang gadis muda yang selama hidupnya udah membesarkan seekor babi. Bukan babi biasa cuy, babinya ini babi super yang dimodifikasi secara genetik. So, duduk yang manis dan selamat menonton. See your monsters. I see your pain. The world needs him. Film dibuka di tahun 2007. Tampak seorang wanita terlihat bersiap untuk melakukan pidato dalam acara pelantikan dirinya sendiri. Wanita ini bernama Lucy Mirando. Dia ini seorang environmentalist atau bahasa Indonya ahli lingkungan. Sekaligus CEO di sebuah perusahaan yang bernama Mirando Corporation. Lucy menggantikan posisi saudari kembarnya yang bernama Nancy sebagai CEO. Perusahaan Mirando dulunya itu punya kakeknya Lucy. Namun karena suatu hal entah kenapa perusahaan Mirando ini jadi bangkrut gitulah. Melalui pidatonya ini Lucy juga menyinggung tentang kekejaman yang dilakukan oleh kakeknya beserta para direksi yang lama. Dan era Mirando yang baru kini berada di dalam kendali Lucy. Dalam pidatonya Lucy mengatakan kalau dirinya seorang visioner. Dia sangat peduli dengan kelaparan yang akan melanda umat manusia di masa depan, di mana dunia diprediksi bakal kehabisan makanan nantinya. Karena itu Lucy mengumumkan bahwa mereka telah membiarkan hewan jenis khusus yaitu babi super. Nah, anak babi super awalnya ditemukan di sebuah peternakan di Chili. Dari sana perusahaan Mirando membawa babi tersebut ke peternakan Mirando yang ada di Amerika, yang kemudian mereka rawat. Dan setelah melakukan berbagai penelitian, akhirnya Mirando berhasil mereproduksi 26 ekor anak babi super melalui perkawinan alami tanpa adanya rekayasa genetik. 26 babi super itu kemudian dikirim ke 26 peternakan yang ada di seluruh dunia. Masing-masing babi itu diberikan kepada para petani lokal. Para petani tersebut diminta untuk membesarkan anak babi itu dengan cara mereka masing-masing. Di mana 10 tahun kemudian, satu dari 26 babi super itu akan dipilih dan dinobatkan sebagai pemenang sebagai babi yang terbaik. Jadi 10 tahun lagi babi-babi itu bakalan dilihat nih mana yang paling montok dan gede cuy. Baru dia setelah itu babi-babi yang punya potensi untuk menjadi yang terbaik bakalan dibawa ke New York City untuk dinobatkan sebagai pemenang. Nah karena itu Lucy butuh beberapa ahli yang paham dengan ilmu kebinatangan untuk memantau dan memilih 26 babi selama 10 tahun ke depan. Dr. Mundo dipilih untuk memantau para babi super. Sedangkan yang bernama Dr. Johnny ditugaskan untuk memilih babi super mana yang paling terbaik 10 tahun kemudian. Most beloved zoologist and veterinarian, Dr. Johnny Wilcox. Who says a brilliant scientist can't be fun? See, everybody wants to eat him up. Dr. Johnny will crown the winner at a magical... 10 tahun telah berlalu, tampak seorang gadis muda yang bernama Mija. Mija ini tinggal di pegunungan di Korea Selatan. Jadi bener-bener di gunung cuy. Rumahnya itu di atas puncak gunung. Mija ini tinggal bersama dengan kakeknya yang merupakan peternak lokal. Dan juga babi super mereka yang diberi nama Okja. Kalau dilihat-lihat, malah nggak mirip babi ya cuy. Hidungnya kelihatan pendek ini. Oh iya, by the way, orang tuanya Mija ini udah nggak ada cuy. Cuma orang tuanya itu kayaknya sih dulunya tinggal di pegunungan. Karena kuburan kedua orang tuanya ada di sekitar sini. Mija dan Okja memiliki hubungan yang sangat dekat. Saking dekatnya mereka selalu menghabiskan banyak waktu bersama-sama. Mija udah paham banget dengan kebiasaan dan juga gimana kelakuannya si Okja. Bahkan si Mija ini tahu di mana saat-saat Okja kepengen cuy. Nah uniknya supaya bisa dengan lancar, si Okja ini harus dipok-pok cuy. Oke, setelah itu kakeknya yang sudah pulang ke rumah mendapati kalau Mija belum juga kembali. Nah, karena rumah mereka itu ada di atas gunung, si kakek ini punya cara yang unik untuk memanggil cucunya itu, yaitu menggunakan ini. 주미자는 중흥년 얼른 귀가하여
Kemudian Mija bersama dengan Okja terlihat akan kembali pulang ke rumah mereka. Namun pada suatu titik, Mija tiba-tiba terjatuh ketika melewati tebing. Di luar dugaan, Okja paham kalau dia harus menyelamatkan Mija. Meskipun akibatnya malah Okja yang jatuh karena menolong Mija. Tapi tenang cuy, masih hidup kok si Okja. Dengan badan segempal itu nggak mungkin modar. Daging semua itu cuy. Buktinya, nih, pelukan kan mereka. Singkat cerita, Mija dan kakeknya dikunjungi oleh orang-orang dari perusahaan Mirando. Salah satunya si ahli zoologi yaitu Dr. Johnny. By the way, baru aja sampai si Johnny udah ngeluh karena dia kecapean harus mendaki sampai ke atas gunung. Peternakan di Jepang itu cuma butuh 5 menit untuk sampai ke lokasi. Tapi di sini jauh banget, makanya si Johnny marah-marah. Untungnya nih Mija dan kakeknya itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi mereka nggak tahu nih kalau si Johnny lagi marah-marah. Nah, pas si Johnny ngelihat Okja betapa kagetnya dia ketika tahu kalau baby super yang ada di depannya itu gede banget. 옥자, 괜찮아. Oh, fucking film me, Jennifer. Dan karena itu, Johnny menyatakan kalau Okja sebagai babi super yang terbaik dan mengumumkan kalau mereka akan membawanya ke Amerika. Nah, kebetulan nih si Mija nggak bisa bahasa Inggris, jadi dia nggak ngerti kalau Okja bakalan dibawa. Nah, si kakek juga nggak ngerti, tapi dia paham kalau Okja bakalan dibawa oleh pemiliknya, yaitu perusahaan Mirando. Si kakek lalu mencoba mengalihkan perhatian Mija dengan membawanya ke kuburan kedua orang tuanya dan meyakinkan Mija kalau Okja akan baik-baik saja, sama seperti kunjungan-kunjungan sebelumnya. Namun Mija akhirnya mengetahui nih kalau dia nggak akan melihat Okja lagi. Kakeknya memberi Mija babi emas dan menjelaskan kalau itu untuk menggantikan Okja yang akan dibawa pergi oleh pemiliknya. Mendengar hal itu, Mija kemudian kaget dan bingung. Dia ngerasa kalau kakeknya selama ini sudah membeli Okja, tapi si kakek mengatakan kalau sebenarnya pihak Mirando nggak mengizinkan dirinya untuk membeli Okja. Karena itu uangnya lalu ditabung dan dibelikan emas tersebut. Mija kemudian juga mengetahui dari si kakek kalau Okja akan mampir di kota Seoul terlebih dahulu sebelum dibawa ke Amerika. Mija yang kembali ke rumah memang mendapati kalau Okja sudah dibawa pergi. Mija menjadi panik, sedih, marah, dan bercampur aduk menjadi satu, sambil terus berlari mengejar Okja yang sudah nggak tahu lagi keberadaannya. Malam harinya Mija lalu bergegas untuk mencari Okja. Dengan berbekal sedikit uang dan emas pemberian kakeknya, dia lalu pergi menuju kota Seoul. Nah, singkat cerita, sampailah dia di kantor cabang Mirando yang ada di kota Seoul. Begitu masuk, Mija memaksa untuk bertemu dengan Dr. Mundo. Nah, karena resepsionisnya cuek dan nggak peduli, Mija mau nggak mau memaksa masuk. Ketika sudah berhasil masuk, Mija mendapati kalau Okja terlihat akan dimasukkan ke dalam sebuah truk. Truk itu dikendarai oleh Dr. Mundo dan seorang supir yang bernama Kim, di mana kemudian truk yang membawa Okja bersama dengan beberapa orang di dalamnya lalu pergi menuju ke arah bandara. Mija yang melihatnya langsung mengejar truk itu. Dia terus berlari tanpa mengenal lelah. Nah, di tengah jalan, truk itu tiba-tiba dicegat oleh sekelompok pecinta hewan yang bernama Animal Liberation Front. Kelompok ALF ini isinya bukan orang-orang yang sadis cuy. Mereka melakukan pendekatan yang bisa dibilang manusiawi untuk menghentikan truk tersebut. Singkat cerita, ketika memasuki terowongan, truk yang mengangkut Okja berhasil dipaksa untuk berhenti. Dalam kekacauan yang terjadi, Mija dan Okja melarikan diri, sehingga menyebabkan lebih banyak kekacauan. Mereka ngacak-ngacak tempat umum. Namun pada akhirnya Mija dan Okja diselamatkan oleh ALF sebelum Dr. Mundo dan orang-orangnya mendapatkan Okja. Dr. Mundo memang sempat mengejar truk milik ALF sendirian. Namun si Mija berhasil menghentikan langkah Dr. Mundo dengan cara menepuk-nepuk pantatnya si Okja, dan akibatnya bom tokai pun menyebar ke seluruh penjuru. It's beautiful. He's having a shitty day. Oke, di dalam truk anggota ALF ini memperkenalkan dirinya kepada Mija. Kelompok ini dipimpin oleh Jay. Dari tampangnya mirip Messi ya cuy. Ada juga yang bernama Kay, orang Korea asli yang juga berfungsi sebagai penerjemah antara Jay dan juga Mija. Terus cewek rambut merah yang bernama Red. Ada Silver dan juga Blonde. Nah, jadi tujuan utama dari kelompok ini adalah menyelamatkan hewan-hewan dari penjagalan, kebun binatang, dan juga laboratorium. Itulah sebabnya mereka juga harus menyelamatkan hewan seperti Okja. For 40 years, our group has liberated animals from places of abuse. We 맨날 Is that it? Yeah.
It's very important. She gets every word. We reveal their atrocities to the public, and we never harm anyone human or non-human. That is our 40-year credo. 동물 괴롭힌 사람들 싸우고. What was the second thing you said? We reveal their atrocities. 동물학대. Are you okay, Silver? I'm fine. Intinya mereka ini ingin mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan Mirando. Maka dari itu mereka butuh bantuan Mija. Mereka berencana memasang alat perekam di telinganya Okja dan membiarkan Okja ditangkap kembali oleh perusahaan Mirando. Nah, dari sana akan ketahuan karena alat rekaman itu akan mendokumentasikan bagaimana Mirando memperlakukan hewan dengan buruk. Karena sebelum dipamerkan di kota New York, Okja pastinya akan dibawa ke laboratorium yang ada di kota New Jersey. Dari sini baru ketahuan kalau perusahaan Mirando sebenarnya nggak memanen ke 26 babi super secara alami. Okja ternyata dibuat di laboratorium. Begitu pula dengan induk atau babi super pertama yang dikatakan ditemukan di Chili. Itu semua bohong cuy. Everything you believe you know about Okja is a lie. Okja was created in this lab. So was her so-called mother. This is the building where Mirando experiments on their genetically mutated animals. Because genetic mutation is too dangerous, Mirando's been disguising it as natural, safe, and non-GMO. Dan bukan cuma itu, jutaan babi sebenarnya sudah dibuat secara genetik. Namun hanya 26 babi yang punya kualitas terbaik. Nah, by the way, rencana mereka ini hanya bisa dilakukan atas persetujuan dari Mija, selaku pemilik dari Okja. Kalau Mija nggak setuju, maka Jay mengatakan kalau rencana mereka akan dibatalkan. Nah, rupanya Mija meminta mereka untuk mengembalikan Okja kembali ke pegunungan, alias Mija nggak mau mengikuti rencana dari ALF. Nah, tetapi Kay dengan sengaja malah menerjemahkan kebalikannya. 옥자랑 산으로 갈래요. She agrees to the mission. Yes. Kay sengaja melakukannya karena nggak mau kalau rencana yang udah mereka atur sejak lama menjadi gagal, hanya karena persetujuan dari Mija. Setelah itu anggota kelompok ALF lalu pergi dan Okja kembali ditangkap. Singkat cerita, setelah kehebohan di kota Seoul tadi, kini perusahaan Mirando memiliki sebuah ide. Demi menutupi citra buruk yang telah mencoreng nama perusahaan, Lucy berniat mengundang Mija untuk datang ke Amerika dan bertemu kembali dengan babinya. Itu akan menjadi momen paling emosional dan akan membuat publik menjadi terharu tentunya. Dan benar aja, bersama dengan kakeknya, Mija dibawa dari Korea menuju ke Amerika Serikat. Sementara itu, Okja yang sudah sampai di Amerika kemudian dibawa menuju ke kota New Jersey, tempat di mana laboratorium Miranda berada. ALF yang juga sudah tiba lalu mengikuti sambil memantau menggunakan kamera yang sudah menempel di kupingnya Okja. Nah, sesampainya di laboratorium, ternyata banyak sekali babi hasil rekayasa genetik yang gagal. Dan bukan cuma itu cuy, Dr. Johnny memaksa Okja untuk kawin dengan babi super yang lain yang bernama Alfonso. Alfonso Okja, your boyfriend. By the way, Okja jenis kelaminnya betina ya cuy. Nah, kelompok ALF yang juga melihat apa yang dialami Okja juga menjadi sedih. Red bahkan menganggap kalau seharusnya mereka ini nggak mengirim Okja ke sini. Di tengah kesedihan para anggota ALF, Kay akhirnya mengaku kalau dia udah berbohong tentang persetujuan Mija terhadap rencana mereka. Mendengar hal tersebut, si Lionel Messi ini jadi ngamuk cuy. It's okay. I hold you dear to my heart. For legacy of the Animal Liberation Front. Mukanya kalem ya, tapi sekalinya kesel ditempeleng loh. Akibat kejadian itu, Kay kemudian dikeluarkan dari ALF. Oke, kita balik lagi ke laboratorium, di mana penderitaan Okja belum berakhir. Setelah sebelumnya dipaksa untuk kawin, kini sampel dagingnya akan diambil yang nantinya akan digunakan sebagai uji rasa atau tester. Apakah dagingnya enak apa enggak? Tapi masalahnya nih ya, bisa dibayangkan betapa sakitnya hewan yang masih hidup diambil sedikit dagingnya. Ibaratnya nih ya, daging yang ada di tubuh kita nih nggak sengaja kepotong. Nah, itu rasanya. Next, kemudian di kota New York, Mija kini dipersiapkan untuk pertunjukan yang akan dilakukan oleh perusahaan Mirando. Ketika sedang memakai kostum, Jay berhasil menyelinap ke dalam kamar dan bertemu kembali dengan Mija. Jay mengatakan kepada Mija kalau mereka berencana untuk menyelamatkan Okja pada saat sudah berada di atas panggung. Nah, singkat cerita nih, selama perayaan berlangsung, Dr. Johnny tampil sebagai pembuka acara. Kemudian disusul oleh Lucy yang naik ke atas panggung. Dari sana, Mija kemudian diperkenalkan kepada publik sebagai petani lokal yang sudah membesarkan babi super miliknya, yaitu si babi super terbaik. Ketika tampil, Mija langsung tahu kalau Okja ada tepat di depan matanya. Namun ketika bertemu dengan Okja, Mija tahu kalau ada sesuatu yang salah dengan Okja, di mana Okja tampak sangat kesakitan dan sepertinya nggak merasakan kehadiran dari Mija. Okja bahkan sempat menyerang Mija. Kelompok ALF mulai menjalankan rencana mereka dengan menunjukkan bukti rekaman penganiayaan dilakukan kepada Okja.
Just look at me. I promise. No, I pledge. Everything from this situation. Berita pun tersebar dengan cepat dan publik kini menyalahkan Mirando. Nah, karena Okja nggak bisa dikendalikan, Jay sempat mencoba untuk memukul Okja demi melindungi Mija. Tetapi Mija tidak membiarkannya, bersamaan dengan datangnya pasukan keamanan swasta yang disewa oleh Mirando. Dalam kesedihannya, Mija berhasil menenangkan Okja. Sementara itu, akibat kekacauan yang terjadi, Nancy, saudari kembarnya Lucy, kini muncul dan mengambil alih perusahaan Mirando. Singkat cerita nih, Okja ditangkap kembali. Begitu juga dengan anggota ALF, kecuali Mija dan Jay yang diselamatkan oleh Kay yang tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Nancy, saudari kembarnya Lucy, kemudian mengambil alih kembali posisi CEO dan memulai operasi penuh untuk pendistribusian babi. Nancy nggak peduli dengan respon masyarakat tentang kejadian barusan. Nancy sangat yakin kalau harganya murah pasti ada yang beli. Maka dari itu, proses penjagalan secara besar-besaran akan dilakukan, alias semua babi bakal dipotong, termasuk babi super. Kemudian Mija, Jay bersama dengan Kay lalu melakukan perjalanan ke pabrik pengolahan untuk mencari Okja. Ketika sampai, mereka menemukan di sana banyak sekali babi yang lagi mengantri untuk dijagal. Nah, ketika sedang sibuk mencari, Mija melihat kalau Okja dipaksa menaiki tanjakan menuju ke tempat penjagalan. Mija kemudian berlari mencari Okja, di mana tampak seorang karyawan terlihat menembak setiap satu ekor babi sebelum nantinya dilakukan pemotongan. Ketika tiba giliran si Okja, Mija lalu muncul dan menunjukkan foto kepada abang-abang yang akan menembak Okja. Sebuah foto yang memperlihatkan dirinya dengan Okja yang masih bayi. Mija ini berharap gitu, siapa tahu abang-abang ini punya belas kasihan. Jay dan Kay juga muncul bersamaan dengan Nancy yang juga tiba dan langsung menangkap Jay dan Kay. His beloved, fearless pig rider. Sir, could you take us out? Sir. Why is he still alive? Why do you want to kill Okja? We can only sell the dead ones. I wanna go home with Okja. No, it's my property. Nah, ketika Nancy memerintahkan untuk membunuh Okja, tiba-tiba Mija menawarkan babi emas miliknya sebagai ganti dari nyawa Okja. Alias si Mija ini ingin membeli Okja hidup-hidup. Dan setelah tahu kalau itu 100% emas murni, rupanya Nancy setuju. Nancy menganggap kalau itu adalah pembelian babi super pertama yang dilakukan oleh perusahaannya. Intinya semua babi yang dijagal ya dijual juga. Nah, kalau ada yang mau beli hidup-hidup, kenapa enggak? Nah, untungnya CEO-nya udah berganti. Coba kalau masih Lucy, gue yakin nggak akan mau. Karena kakeknya Mija udah pernah melakukannya. Dan Nancy ini adalah seorang pebisnis. Ya, selama ada uang, semuanya lancar cuy. Kemudian setelah itu, Mija dan Okja lalu digiring keluar oleh beberapa penjaga. Nah, ketika mereka sedang melewati segerombolan babi super yang akan dijagal, tiba-tiba muncul nih sepasang babi super yang sepertinya tahu kalau Mija dan Okja berhasil keluar dengan selamat. Kedua babi itu sepertinya ingin meminta tolong untuk menyembunyikan dan membawa pergi anaknya. Nah, setelah semuanya berlalu, kini Mija melanjutkan hidupnya kembali bersama dengan kakeknya. Tentunya bersama dengan Okja dan juga anggota baru, yaitu si anak babi. Film diakhiri dengan Jay yang dibebaskan dari penjara, bersama dengan Kay dan anggota organisasi yang lainnya. Dan bukan cuma itu, mereka punya satu anggota baru lagi yang bernama Kim, mantan supir perusahaan Mirando. Mereka kini berencana untuk menggagalkan rapat pemegang saham yang digelar oleh perusahaan Mirando. Swear I won't forget this. Why do I regret this? Gila, keren banget. Sebuah film yang cukup menguras emosi tentunya. Apalagi ngelihat hewan-hewan disiksa itu bawaannya gemes gitu cuy. Tapi di luar itu gue sangat terhibur dengan film ini. CGI-nya terlihat keren. Terus unsur kekerasannya ya masih aman lah ya. Jadi masih oke banget nih buat dijadiin tontonan buat keluarga. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts
thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack.